Puluhan calon penghuni Kampung Susun Bayam, geruduk area Jakarta International Stadium atau JIS di wilayah Papanggo, Pademangan, Jakarta Utara, Senin tanggal 21 November tahun 2022. Warga korban penggusuran proyek JIS itu menuntut pihak PT Jakarta Propertindo, Jakpro, untuk segera memberikan izin menempati hunian baru Kampung Susun Bayam. Dalam aksinya, puluhan warga berkumpul di gerbang masuk Kampung Susun Bayam dekat pintu barat JIS sembari membawa poster berisi tuntutan. Tak hanya itu, perwakilan dari warga juga secara bergantian berorasi sembari menyanyikan lagu yel-yel. Seorang warga yang menjadi korban penggusuran proyek JIS, Winda menjelaskan aksi yang dilaksanakan pada siang ini untuk menagih janji Jakpro terkait hak menempati Kampung Susun Bayam. Ripka menyebut, Jakpro memberikan janji pada warga dapat menempati Kampung Susun Bayam pada Minggu, tanggal 20 November tahun 2022 kemarin. Namun hingga kini belum ada kejelasan. Kemarin sih memang kita sempat ada rapat di kantor Jakpro, kalau Jakpro itu bilang kasih waktu kami sebulan ke depan, ketemu tanggal 20 kita sudah bisa memasuki hunian. Oh, ketemu 20 Oktober Bu ya? Berarti 20 November ini harusnya sudah bisa nempatin hunian gitu Bu. Lalu Bu? Sampai saat ini kita belum ada kepastian, justru malah kemarin kita pertemuan lagi di Kelurahan Papanggo, kita dikasih waktu sampai bisa memasuki hunian itu 1 Maret. Kata siapa itu Bu? Dari pihak Jakpro. Dari pihak Jakpro 1 Maret 2023. Kalau terus warga sendiri menyikapinya gimana Bu? Karena kita tidak setuju, karena kan kita sebagai warga mengharapkan agar bisa masuk secepatnya, karena sudah peresmian, kenapa kita menunggu waktu lama lagi? Kalau waktu awal peresmian Bu, ada janji-janji tertentu nggak dari pihak Jakpro Bu? Janji-janji ya, Taruhlah penempatannya kapan gitu. kemarin sih perjanjiannya memang kita secepatnya ya, setelah peresmian kita agar segera 10 Oktober tanggal 20 Oktober itu pertemuan. Oh, 20 Oktober itu pertemuan. Bapak Ibu warga calon penghuni Kampung Susun Bayam, Bu Wati koordinator jaringan rakyat miskin kota, dan bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, teman-teman media yang saya hormati ya. Bapak-bapak polisi terima kasih, dan pihak keamanan dari Jakarta International Stadium juga Kampung Susun Bayam. Saya klarifikasi. Yang pertama, telah dilakukan pertemuan bersama perwakilan ya calon warga penghuni Kampung Susun Bayam pada hari Jumat lalu ya pukul 16 sore ya hingga maghrib ya. Tuntutan yang disampaikan hari ini persis sama seperti yang disampaikan pada hari Jumat. Saya menyampaikan bahwa proses masuknya warga kepada Kampung Susun Bayam itu terdapat beberapa faktor yang harus dilalui. Proses administrasi tentunya baik di internal Jakpro maupun koordinasi bersama pemangku kepentingan, dalam hal ini pemegang sahamnya Pemprov. Kenapa? Ya, ada hal-hal administrasi yang perlu kita selesaikan, diantaranya warga Kampung Susun Bayam ini kan masuk ke Kampung Susun Bayam itu ada tarif sewa ya, sama seperti tarif sewa di rusun-rusun lain. Tarif sewa yang dikeluarkan oleh BUMD berbeda dengan tarif sewa yang di-state dalam Pergub sebagaimana yang dikeluarkan oleh Disperum. Hal ini kenapa? Karena spesifikasi bangunannya berbeda. Kalau di Kampung Susun Bayam itu buatannya BUMD, Jakpro, dalam ini pertama kali. Nah, kalau di Disperum itu sudah ada role modelnya, di Duri, Kunir, Marunda dan sebagainya. Nah, jadi udah template. Yang ketiga, Kepgub 878/2018 mencakup, ini bareng-bareng teman-teman JRM kan nih, harusnya tahu. Ya, ada 21 kampung prioritas yang termasuk di Kepgub itu. Tapi sudah berkurang jadi 20 karena yang satu kena imbas jalan. Kampung Susun Bayam itu tidak termasuk dalam Kepgub itu. Sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian lainnya yang bisa memasukkan warga Kampung Susun Bayam ya sebagaimana peraturan perundang-undangan, terutama yang ada di dalam peraturan di Kepemprov dan Jakproan gitu. Ini perlu dipahami. Nah, prosesnya tidak semudah bagaimana kita memasukkan warga berdasarkan pada kemanusiaan semata. BUMD itu PT, outputnya adalah keuntungan. Jika BUMD merencanakan sesuatu hal yang merugikan, maka sudah pasti temuan. Bagaimana jika ini aman? Kita perlu berkoordinasi ya, dengan pihak-pihak terkait, terutama SKPD kita. Nah, hal-hal seperti itu prosesnya tidak bisa kita prediksi, terlebih kita berada pada masa transisi ya kepemimpinan. Nah, jadi harapannya ini semua cukup bisa memberikan jawaban. Tentu ini juga mengecewakan dan tidak memuaskan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya hari Senin ini sedang ada pertemuan dari manajemen kita dengan pihak asisten ya di Balai Kota.
Nah, apa yang bisa saya sampaikan itu menunggu dari jawaban apa yang dikomunikasikan. Tapi setidaknya saya mengupayakan jika hari ini terdapat jawaban, Selasa kita rapat di internal perusahaan, maka Rabu kita akan bertemu lagi dengan warga. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bang, tadi kan warga bilang katanya ada dikabarkan tanggal 20 bisa menempati dan diundur sampai Maret, itu benar nggak Bang? Ya, ini kan masalah prediksi aja. Jadi di prediksi awal kita memprediksi bahwa dalam 1 bulan itu kita bisa mengupayakan hal yang lebih mudah. Namun setelah kita komunikasi dengan dinas-dinas terkait, ternyata cukup rumit dan ada beberapa step yang kita terlewat gitu. Nah, estimasi 1 Maret itu kita menghitung paralel Jakpro akan membuat kebijakan sendiri. Nah, proses pembuatan internal kebijakan itu butuh proses juga gitu. Jadi kita tahu outputnya adalah kita akan bersama-sama dengan Pemprov. Tapi untuk sementara waktu kita inginnya paralel Jakpro supaya bisa membenahi warga masuk dulu dengan kebijakan Jakpro. Nah, kebijakan Jakpro membuat ini kan perlu ada kajian. Kita nggak bisa tiba-tiba besok masuk harga sekian, nggak bisa. Itu otomatis akan berhadapan dengan banyak temuan lah gitu. Berarti yang Maret pun belum pasti bisa masuk juga ya Bang? Kita garansi kalau Maret itu kita buat sebuah kebijakan internal yang mengharuskan Jakpro menjalankan kebijakan sementara hingga transisi kepada Pemprov gitu. Berarti Maret udah pasti bisa masuk Bang? Ya harusnya kalau warga mau bersabar, tapi kan warga tidak bisa menerima sampai Maret kan. Sebenarnya opsinya kita juga sudah komunikasi dengan dinas perumahan. Warga mau nggak kalau rusun-rusun yang lain? Kan warga nggak mau. Warga maunya hanya Kampung Susun Bayam. Pertanyaan saya, kalau misalkan warga mau mempermudah untuk masalah kehidupan saja, ya kita bisa pakai rusun yang lain. Tapi kan warga nggak mau. Warga maunya Kampung Susun Bayam. Kalau tarif sendiri berapa sih Bang? Rata-rata atau perkiraan? Kalau di SK Kadis saya lupa ya, kurang lebih di 500 sampai 700 ribu ya, menurut ya per bulannya. Itu dengan tipe 36 kalau nggak salah atau berapa, saya kurang betul paham ya. Nanti bisa dilihat lagi di aturan yang ada. Bang, menegaskan aja Bang, ini kan terakhir kan setelah peresmian dari Pak Anies kan sudah ada yang menempati Bang? Belum ada. Yang kemarin? Belum ada. Bang, emang janji awalnya Berarti hari ini kemarin ada orang-orang yang sudah di dalam Ya, yang itu sudah kan masuk ada. ke unitnya itu apa itu Bang? Oh enggak, jadi kemarin itu ada yang mencoba menitipkan bangunan, kelengkapan furniturnya gitu ya, atau alat-alat rumah tangganya. Ya, hanya posisinya karena kita juga sekali lagi belum serah terima BA dengan proyek ya, jadi kita tidak bisa serta-merta masukin gitu. Nah, BA-nya kita proses dulu. Bang, memang awalnya dijanjikan ke warganya tanggal 20 ini ya Bang, pemberian kuncinya? Enggak, ada bahasa mengupayakan untuk tanggal 20 itu bisa masuk. Oh, mengupayakan. Mengupayakan, itu yang harus digarisbawahi. Itu yang menyatakan Jakpro Bang? Ya, memang dari teman kami. Oke. Apalagi? Dengan siapa Apa, Bang? Bang? Sorry, Bang. Saya dari HIMSI, Himsi Bang, siapa? terkait Community Development Jakpro. terkait biaya sewanya berarti ditentukan untuk hari ini juga atau gimana? Oh Bang? enggak, itu kan perkajian, itu yang tadi saya bilang. Jakpro kalau kan gini, ini kebijakannya sebetulnya kalau pakai tarifnya BUMD harus untung, PT dong, ya kan? Kalau kita merencanakan sesuatu yang rugi, temuan kita di akhir. Nah, agar ini bisa mengakomodir kemampuan warga, gimana kita koordinasi sama Pemprov pemegang saham kita juga. Ibaratnya anak ngadu ke bapak lah, Pak, kita membuat bangunan nih gimana? Waktunya hari Rabu kita ketemu lagi baik-baik, nggak usah panas-panasan kayak gini, apalagi bawa anak-anak ibu bapak semua, kasihan. Ya, jadi aspirasi ini sudah saya tangkap semuanya. Pak Asep kalau mau ngecek Pak Aspong kan punya jalur, cek aja ke Pak Aspong, bener nggak Jakpro datang hari ini? Kalau Jakpro bohong berarti saya bohong gitu. Saya bilang hari Senin ada pertemuan, Rabu saya sampaikan, selesai. Ini belum Rabu, baru Senin, Jumat malam aja kita baru ketemu. Sabtu Minggu kan libur Bapak Ibu. Ya? Pak, apa bedanya dengan bilang tanggal 20 penyerahan kunci? Itu nggak ada bedanya. Janji tanggal 20 penyerahan Bapak Ibu kunci, itu apa kan taunya, bedanya? Bapak Ibu itu kan taunya masuk nih, yang penting isi ya kan. Bapak Ibu kan nggak tahu di belakang ini lahannya kayak gimana, ini lahannya masih bertentangan atau tidak, perizinannya bagaimana, izin pembangunannya atas nama siapa. Kami ini prinsipnya, saya itu dengan Bapak Ibu sudah kenal 3 tahun lalu. Saya kalau mau meninggalkan Bapak Ibu besok lusa saya resign. Bapak Ibu silahkan cari yang lain untuk komunikasi dengan Jakpro. Tapi kalau Bapak Ibu masih percaya, ya kita komunikasi baik-baik. Ya, proses ini tuh saya datengin Bapak Ibu kesini. Kalau saya mau tega, saya biarin aja panas-panasan, nanti tunggu dijawab orang lain aja. Tapi saya menyampaikan, kita Jumat malam udah ketemu, udah sepakat. Tuntutan Bapak Ibu masih sama, ingin cepat masuk. Saya akomodir, tapi saya butuh jawaban, butuh komunikasi dengan pihak Pemprov. Dari manajemen akan ketemu hari ini, maka paling lambat Rabu kita ketemu lagi. Selesai, nggak usah panas-panasan kayak gini. Bapak, silakan Bapak rapat dengan jajarannya, tapi tetap anggotanya tetap di sini nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, Bapak udah izin dari Polsek belum? Kalau nggak punya izin dari Polsek, saya nggak ikut campur. Jadi nanti kalau misalnya Polsek atau pihak keamanan yang menertibkan, saya nggak ikut campur. Rapat aja. Iya, pertanyaan saya, Bapak udah izin belum dari kepolisian? Kalau ini nggak boleh kan? Udah ada belum? Udah ada ya?